Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Widya Firdaus. Saya adalah mahasiswa Public Relations Universitas Mercu Buana yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan tugas akhir dengan jenis pengabdian masyarakat di Kampung Bekelir dengan mengangkat tema pemanfaatan media sosial Instagram sebagai sarana publikasi dalam meningkatkan potensi wisata Kampung Bekelir di Kota Tangerang. Sebelumnya saya, Raihan dan Rifki, rekan saya, telah melaksanakan kegiatan pada tanggal 24 November 2019. Kalau kalian masih ingat, khususnya warga Kampung Bekelir, di situ saya membahas tentang pemanfaatan gadget. Nah, sekarang ini adalah kegiatan lanjutan dari kegiatan sebelumnya. Nah, sebelum saya memulai materi, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat Kampung Bekelir, khususnya Bapak RW dan Bapak RT setempat, dan juga kakak-kakak dari Karang Taruna Kampung Bekelir yang telah mengizinkan kami untuk melaksanakan kegiatan ini. Tapi saya juga ingin meminta maaf sebesar-besarnya karena kegiatan ini jadinya dilaksanakan secara online, karena mengingat pandemi virus menular ini masih belum stabil, masih belum kondusif. Jadi alangkah lebih baiknya kita menghindari keramaian, menghindari kerumunan agar kita sama-sama terbebas dari virus menular. Di sini semua kabarnya sehat-sehat aja ya tentunya ya. Insya Allah sehat-sehat semua, karena saya berharap dari kegiatan ini kalian bisa terapkan nanti ke depannya supaya Kampung Bekelir bisa dikenal oleh masyarakat luas. Oh ya, sebelum saya mulai lagi nih, saya ada pertanyaan. Teman-teman di sini khususnya masyarakat Kampung Bekelir, apakah udah menonton 2 video sebelum saya? Video dari Raihan dan Rifki tentang kesadaran lingkungan dan tentang kearifan lokal atau tradisional. Kalau misalkan belum, kalian bisa cek dulu video mereka, 2 video sebelum saya. Kalau misalkan kalian udah nonton, saya harap kalian juga menonton video ini sampai habis, karena di akhir ada hal yang menarik yang patut kalian ketahui. Gitu. Oke, langsung aja nggak usah lama-lama, kita bahas tentang pemanfaatan media sosial Instagram dalam meningkatkan potensi wisata Kampung Bekelir. Nah, sebelum kita masuk Instagram, saya akan menjelaskan sedikit tentang media sosial. Teman-teman di sini pasti udah pada tahu media sosial itu apa. Tapi izinkan saya untuk menjelaskan supaya kita memiliki pemahaman yang sama terhadap media sosial. Oke? Media sosial itu apa? Media sosial adalah media online atau daring yang dimanfaatkan sebagai sarana pergaulan sosial secara online di internet. Nah, di media kita bisa berinteraksi, berbagi, networking, dan lain sebagainya. Jadi nanti kalau misalnya kalian ditanya sama orang, media sosial emang apa? Kalian bisa jawab seperti itu. Karena di media sosial itu sama aja kayak kita berkehidupan di dunia nyata, tapi sekarang kita hidup di dunia maya gitu, di dunia internet lah. Tapi kegiatannya tetap sama. Mungkin itu definisi singkat dari media sosial yang bisa kalian pahami dan kalian ketahui. Nah, tapi di sini ada satu kutipan atau satu teori dari Marjorie Clayman. Beliau berpendapat dan memiliki teori bahwa media sosial adalah alat pemasaran baru yang memungkinkan untuk mengetahui pelanggan dan calon pelanggan dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin. Jadi maksudnya adalah media sosial merupakan alat pemasaran baru. Jadi selama ini kan pemasaran tuh hanya dari iklan ke iklan atau koran atau apa. Tapi sekarang dengan adanya kemajuan zaman ini, dia berpendapat bahwa media sosial itu sebagai pemasaran baru loh. Yang tadinya orang nggak tahu jadi orang tahu gitu. Sama aja kayak iklan sih sebenarnya, tapi di sini dia menjabarkan bahwa sosial media itu bisa mengiklankan sesuatu produk atau jasa. Nah, kenapa saya mengambil kutipan ini? Karena saya berpikir bahwa teori dari Marjorie Clayman ini bisa digunakan untuk memasarkan Kampung Bekelir sebagai kota wisata, sebagai daerah wisata maksud saya. Karena Kampung Bekelir memiliki potensi tersebut, potensi untuk menjadi kampung wisata, kampung yang ramai dikunjungi masyarakat. Tentunya nanti setelah pandemi ini selesai, setelah kehidupan kembali normal, masyarakat luar itu bisa mendatangi Kampung Bekelir dengan tenang, dengan nyaman gitu. Makanya teori ini saya ambil. Oke, langsung aja lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini ada karakteristik media sosial. Karakteristik media sosial yang saya ambil di sini ada 4. Yang ini saya pikir ini bisa mencakup ke segala hal. Yang pertama adalah partisipasi pengguna. Karakteristik media sosial itu pasti memiliki partisipasi pengguna gitu. Dimana juga namanya media sosial, media yang luas, kita harus membutuhkan partisipasi dari tiap anggotanya agar media itu tetap hidup. Gitu. Soalnya yang menghidupkan media sosial itu adalah penggunanya. Jadi semakin banyak pengguna, semakin besar media itu berkembang gitu loh. Jadi makanya karakteristik media sosial ini
Salah satunya adalah partisipasi pengguna. Di situ kalian sebagai pengguna sosial media juga harus aktif, harus menggunakan sosial media kalian dengan bijak, tidak menggunakannya dengan secara sembarangan atau gimana, supaya karakteristik media sosial yang ini tidak disalahgunakan atau disalahartikan. Kayak gitu ya. Nah, yang kedua, adanya keterbukaan. Nah, yang dimaksud keterbukaan ini apa? Adanya keterbukaan adalah hal yang ada di sosial media gitu. Jadi, di beberapa platform media sosial pasti ada kolom komentar ya. Di situ bisa dikategorikan adalah keterbukaan untuk menyampaikan pendapat, kebebasan untuk menyampaikan pendapat atau berkomentar. Tapi kita harus memperhatikan kode etik dalam berpendapat, teman-teman. Jangan sampai ada unsur sara, jangan sampai ada unsur-unsur sensitif yang bisa mengusut kita ke ranah hukum, karena sekarang ada hukumnya, hati-hati gitu loh. Nah, jadi ada keterbukaan di sini juga, orang-orang yang dapat saran atau dapat komentar itu harus menerima gitu. Jangan apa-apa malah diusut, apa-apa malah dilaporkan gitu loh. Kita harus memiliki keterbukaan, sama-sama terbuka. Kalau misalnya di sosial media informasi segala macam bisa kita akses, maka kita harus memiliki keterbukaan di situ. Makanya ada kolom komentar, ada kolom saran, biasanya kayak gitu. Nah, terus yang ketiga, adanya perbincangan. Nah, sama kayak yang kedua tadi, adanya kolom komentar itu menjadikan kita melakukan kegiatan perbincangan lah, berdiskusi gitu. Namanya media sosial kan. Media sosial itu yang tadi juga sesuai teori, itu ada interaksi, ada berbagi, saling berbagi atau apa. Nah, ini perbincangan yang dimaksud adalah itu, kita saling berinteraksi di media sosial. Kita harus melakukan kegiatan sosial lainnya yang sama kayak di kehidupan nyata, cuma kali ini dilakukan di media sosial atau di dunia maya gitu. Nah, terus yang terakhir ada keterhubungan. Nah, yang dimaksud keterhubungan ini apa? Jadi di media sosial itu gak cuma bertahan di satu platform. Jadi media sosial itu bisa keterkaitan dengan media sosial lainnya. Contohnya, dari Instagram itu sendiri deh. Instagram sekarang bisa mengaitkan ke segala media sosial lain. Contohnya Twitter, Facebook, atau juga ada akun Spotify juga bisa kalian akses melalui Instagram, kayak gitu. Jadi, media sosial tuh harus berkaitan segala hal. Jadi, informasi yang menyebar itu bisa menyeluruh, gitu. Bisa ke semua aspek, bisa ke semua tempat. Nggak cuma bertahan di satu media sosial aja, kayak gitu teman-teman. Sampai sini paham ya? Nah, lalu kita masuk ke jenis-jenis media sosial. Media sosial yang pertama di sini ada social networking. Kalian pasti udah pada paham nih. Ya, soalnya ini yang banyak banget digunain gitu loh. Contohnya kayak ada Facebook, ada YouTube, Twitter, dan Instagram gitu. Kenapa sih ini dikategorikan social networking? Karena media sosial ini yang intens dilakukan dalam hal bersosial gitu, dalam hal interaksi, dalam hal perbincangan, dalam hal apapun gitu, berkomentar atau apa. Nah, social networking ini, jenis media sosial ini dilakukan karena adanya suatu aktivitas yang sering dilakukan pada kehidupan nyata. Nah, yang kedua itu ada komunitas forum. Komunitas forum ini yang kita tahu dibuat dalam bentuk kesamaan gitu. Maksudnya kesamaan apa? Misalkan namanya komunitas pasti kan memiliki kesamaan yang sama gitu ya, dari semua orang gitu, dari rata-rata orang maksudnya. Nah, di situ komunitas forum itu bisa berkembang. Contohnya apa? Contohnya kayak ada Kaskus. Kaskus kan di situ adalah forum online yang dimana kita bisa berdiskusi, bertukar pikiran tentang terkait hal yang kita sukai atau yang kita cari sebelumnya. Kalau di sosial media networking itu beda karena apapun bisa kita cari. Nah, kalau di forum-forum seperti ini, yang emang kita udah paham nih kita sukanya apa, ya forumnya bisa kita cari kayak gitu. Tapi secara garis besar tetap sama sih, ada perbincangan juga, ada interaksi juga kayak gitu. Nah, terus yang ketiga ada situs blog. Mungkin kalian di sini ada yang lupa ingat kali sama situs blog ini ya. Situs blog ini merupakan apa ya? Kalau kalian inget nih, ada namanya Blogspot. Nah, ini situs blog gitu. Nah, situs blog ini dibuat oleh pengguna yang berkeinginan atau berkesukaan atau bergemar ya, atau ya menggemari karya tulis gitu. Tapi bisa juga sih lewat video atau foto. Tapi di situ tuh nggak menuntut adanya interaksi, karena di situ bisa cuma sekedar penyebaran informasi, bisa cuma sekedar sharing doang gitu, nggak ada interaksi secara berkelanjutan gitu. Mungkin ada kolom komentar, kolom saran, tapi nggak secara intens kalian bisa diskusikan secara langsung. Kalau misalnya emang dari situs blog ini kalian mau diskusi sama penulisnya,
kalian bisa langsung pindah ke sosial network yang lain kayak gitu. Nah, dari tadi kita udah bahas tentang sosial media itu apa. Sekarang kita langsung masuk lebih terperinci lagi, lebih spesifik lagi tentang media sosial Instagram. Nah, di sini sosial media Instagram tuh apa sih? Kalian pasti udah pada tahu lah ya, Instagram itu aplikasi yang buat upload foto, upload video atau apa segala macam kayak gitu. Tapi di sini pengertian Instagram secara teorinya, Instagram itu memiliki dua suku kata, Insta dan Gram. Nah, dalam sejarah penggunaan kamera foto, istilah Insta atau instan itu digambarkan oleh sebutan lain dalam kamera lama, tapi namanya Polaroid gitu. Nah, Polaroid itu menghasilkan foto secara instan gitu. Jadi kalau misalnya kalian nih tahu ke tempat-tempat rekreasi, misalnya ke Taman Mini atau Ancol, di situ ada abang-abang yang suka foto nih, cekrek-cekrek gitu. Nah, itu bisa disebut kamera Polaroid karena di situ fotonya langsung jadi instan kayak gitu. Nah, Gram itu maksudnya Telegram. Telegram itu diambil ya dari Telegram gitu. Karena diartikan sebagai media pengirim informasi yang sangat cepat. Karena sebelum adanya seperti sekarang, Telegram itu digunakan untuk mengirim informasi gitu. Mungkin sampai sekarang juga masih digunakan. Seperti itu, teman-teman. Nah, fungsi Instagram. Sekarang kita masuk ke fungsi Instagram. Fungsi Instagram yang saya catat di sini ada 4, teman-teman. Yang sini saya pikir mencakup segala hal, mencakup semuanya. Yang pertama ada mencari dan berbagi ilmu pengetahuan. Di sini teman-teman kalau misalnya ingin mencari dan berbagi ilmu pengetahuan tuh bisa lewat Instagram. Jadi nggak cuma lewat Google gitu, nggak cuma lewat Facebook atau nggak cuma lewat YouTube. Instagram juga sekarang banyak banget konten-konten kreator di Instagram atau influencer Instagram yang membagikan informasi-informasi atau ilmu pengetahuan yang kalian bisa akses. Contohnya kayak resep makanan. Kalian bisa cari resep makanan itu di Instagram beserta gambar-gambarnya, beserta tatanan-tatanannya. Nah, itu bisa kalian akses di situ. Nah, yang kedua ada interaksi antar pengguna Instagram. Sama seperti karakteristik sosial media tadi yang udah aku jelasin, interaksi antara sesama pengguna Instagram juga salah satu fungsi dari Instagram itu sendiri dibentuk ya. Nah, apalagi sekarang Instagram ini menjadi salah satu media sosial yang populer gitu di dunia. Bahkan kalau nggak salah nomor 1 di dunia gitu ya, atau nomor 2 setelah Facebook. Sorry, saya salah gitu. Nah, tapi di sini karena partisipasi pengguna yang sangat besar, di sini fungsi Instagram itu sangat luas gitu. Fungsi Instagram tuh menuntut kita untuk berinteraksi, menuntut kita untuk aktif. Makanya di Instagram itu ada kolom komentar, ada kolom caption juga, ada kolom pesan pribadi gitu. Yang seakan-akan kita harus tetap bersosialisasi gitu meskipun lewat dunia maya gitu ya teman-teman. Nah, yang ketiga ada merekomendasi suatu hal. Nah, ini yang kenapa aku tulis ini? Karena di sini Instagram bisa merekomendasikan sesuatu hal. Contohnya kayak sekarang. Aku menggunakan Instagram untuk merekomendasikan Kampung Bekelir sebagai kampung layak kunjung bagi masyarakat luas, khususnya di sekitaran Tangerang atau yang Tangerang mungkin yang belum tahu Kampung Bekelir. Jadi bisa merekomendasikan mereka kalau misalnya kalian mau pergi ke tempat wisata, kalian mau cari spot-spot foto indah nih, Kampung Bekelir juga punya loh gitu. Nah, makanya aku menggunakan Instagram sebagai media untuk merekomendasikan suatu hal. Nah, yang keempat ada sebagai media pemasaran. Sama kayak yang tadi Marjorie Clayman bilang, Instagram sekarang digunakan sebagai media pemasaran. Contohnya kalau kalian mau buat bisnis apapun, kalian bisa menjualnya lewat Instagram. Apalagi didukung dengan foto-foto yang menarik, foto-foto yang indah. Jadinya menguatkan pembeli untuk atau pengunjung ya untuk datang atau membeli produk kalian atau menggunakan jasa kalian. Intinya media sosial Instagram ini bisa sebagai media pemasaran kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke fitur-fitur Instagram. Pasti kalian udah pada tahu kan fitur Instagram itu ada apa aja. Nah, kita bahas dulu masing-masing satu biar kita sama-sama memiliki pemahaman yang sama lagi-lagi kayak gitu ya teman-teman. Kita mulai dari bawah. Di sini itu ada 5 gambar kalau bisa kalian lihat. Yang pertama itu ada logo laman utama atau beranda. Nah, itu tuh logo berita. Nih, di sini aku pakai contoh Instagram aku ya teman-teman. Di logo laman beranda ini aku follow About Tangerang gitu. Pasti kalian dari masyarakat Kampung Bekelir juga udah follow dong About Tangerang gitu karena dia menyampaikan informasi seputar Tangerang gitu. Nah, apapun yang kalian ikuti, apapun yang kalian follow pasti akan muncul di beranda kalian, konten-konten mereka gitu atau foto-foto yang mereka unggah pasti akan muncul di beranda kalian gini. Jadi kalian juga harus mengikuti suatu hal yang positif juga gitu. Jangan sampai nanti di beranda kalian ditemui
konten-konten yang sensitif, konten-konten yang nggak bagus gitu, yang nggak mendidik. Nah, lanjut lagi ke gambar kedua. Di situ ada laman pencarian, teman-teman. Nah, laman pencarian ini digunakan untuk mencari suatu hal yang kalian mau. Sebenarnya ini bebas banget, kalian mau nyari apa aja, tapi lagi-lagi harus dengan penjabaran ya, teman-teman ya. Maksudnya penjabaran dalam arti kita mau cari apa nih gitu. Harus pakai nalar juga, jangan sampai kita nyari yang enggak, jangan sampai kita nyari yang sensitif-sensitif nantinya, kayak gitulah. Nah, di sini juga kita bisa mencari apapun. Contohnya, profil orang bisa kita cari, terus Instagram TV juga kita bisa cari, karena sekarang Instagram TV itu bisa kita akses setelah video lama setelah dari 1 menit, atau paling lama 10 menit, itu bisa kita akses di Instagram TV. Nah, itu bisa kita cari juga di laman pencarian ini, teman-teman. Nah, di laman pencarian ini juga kita bisa mencari apapun yang lagi trending sekarang, apapun yang lagi terkenal sekarang bisa kita cari. Di situ nanti namanya explore. Nah, di situ kelihatan semua apa yang sedang naik saat ini. Nah, terus yang ketiga ada menambahkan foto atau video yang tadi udah aku bilang. Kalau misalnya kalian punya video durasi 1 menit ke atas, kalian itu bisa mengaksesnya ke Instagram TV, teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau kalian punya video lama, itu tetap bisa diupload ke Instagram. Terus yang keempat ada laman aktivitas. Nah, aktivitas di sini adalah aktivitas kita dan aktivitas orang terhadap kita gitu. Jadi, misalkan orang itu follow kita atau orang itu menyukai konten kita, nah itu akan muncul semua di laman aktivitas ini. Nah, yang kelima itu ada profile, teman-teman. Nah, di situ profile itu bisa kalian ubah sebenarnya pakai profile bisnis, mode bisnis gitu. Seakan-akan kalian menjual sesuatu. Nah, di situ bisa kalian gunakan untuk mencari pelanggan, mencari followers yang banyak juga, kayak gitu, teman-teman. Nah, kita lanjut aja ke gambar yang keenam. Gambar yang keenam ini adalah yang logo kamera ini. Kalian bisa menambahkan cerita. Cerita itu singkat, durasinya sekitar 15 detik satu videonya. Jadi di situ kalian bisa menampilkan video kalian atau cerita kalian lah tentang hari ini atau tentang apapun yang kalian mau gitu. Jadi nanti akan muncul di gambar nomor 7 kayak gitu. Teman-teman pasti udah pada paham lah sampai sini. Nah, yang nomor 8 ini adalah logo pesan pribadi gitu. Jadi teman-teman di sini bisa tahu apa tanggapan dari teman-teman kalian yang udah ngeliat cerita kalian, nanti masuk langsung ke pesan pribadi ini, teman-teman. Kayak gitu ya. Udah paham lah sampai sini tentang fitur-fitur Instagramnya tadi. Cuma harus digunakan secara baik gitu, teman-teman. Jangan sampai malah digunakan secara negatif, karena konten-konten yang kita buat itu ada yang mengawasi saat ini, yaitu adalah Undang-Undang ITE. Oke? Nah, sekarang dari tadi kita udah bahas tentang Instagram, fitur-fitur Instagram. Sekarang kita bahas bagaimana cara memanfaatkan Instagram untuk mempublikasikan potensi wisata. Nah, ini yang harus kalian pahami, ini yang harus kalian tahu tentang fitur-fitur tadi itu gimana cara pemanfaatannya, gimana cara memaksimalkannya. Nah, ini yang pertama. Yang pertama adalah ambil foto semenarik mungkin. Nah, foto yang kita ambil itu harus memiliki arti, harus memiliki cerita. Kan yang udah pernah kita bahas juga sebelumnya, foto itu mengandung cerita, foto itu bisa bercerita. Jadi kita harus mengambil foto tuh yang baik. Nah, di sini dalam meningkatkan potensi wisata, kalian bisa mengangkat suatu hal yang unik dari kampung kalian gitu. Contohnya, kampung kalian ini kan identik sama kampung tematik, kampung warna-warni, kampung yang penuh mural, kampung yang penuh keindahan-keindahan handmade-nya gitu atau buatan karya tangannya. Nah, itu kalian bisa foto, terus kalian bisa abadikan dan kalian bisa sebar di media sosial Instagram gitu. Gunanya untuk masyarakat luar tuh tahu, oh ternyata ada tempat sebagus ini loh di Tangerang. Jadi kita kayaknya harus datang deh ke sini. Nah, itu gunanya ambil foto semenarik mungkin, ambil dari keunikannya masing-masing kayak gitu, teman-teman. Nah, yang kedua ada memanfaatkan fitur mempercantik tampilan foto. Nah, sebelum kalian mengangkat foto itu, kalian ada pilihan untuk mengedit kan. Nah, di sini kalian harus memanfaatkan fitur itu dengan baik. Tapi penggunaannya juga jangan lebay, teman-teman. Karena kalau misalnya sesuatu yang berlebihan kan nggak bagus gitu loh maksudnya. Jadi kalian harus sesuai selera lah. Walaupun di sini nggak ada batasan, tapi kalian harus menilai secara selera. Selera kalian tuh menurut kalian ini bagus, tapi kan belum tentu buat orang lain. Nah, makanya itu kita harus membuat selera kita tuh sama ratakan dulu lah secara umum gitu. Makanya kita
harus memanfaatkan fitur ini dengan baik. Nah, kalau misalkan emang kalian nggak mau pakai fitur dari Instagram, kayak yang udah aku bilang kemarin, kalian bisa edit foto lewat InShot atau Lightroom. Nah, nanti bisa dipercantik lagi lewat Instagram ini gitu loh teman-teman. Jadi, manfaatkan fitur-fitur yang tersedia supaya kalian bisa meningkatkan potensi wisata Kampung Bekelir itu semakin tinggi. Supaya masyarakat luar itu bisa tahu dan masyarakat luar bisa terus datang ke tempat kalian. Nah, yang ketiga ini penting banget, ini krusial yang orang-orang itu jarang notice gitu, orang-orang tuh jarang memperhatikan. Itu adalah tulis caption atau keterangan foto yang sesuai. Nah, kalau kalian mau foto kalian itu apa ya? Kalau foto kalian itu mau memiliki arti yang kalian inginkan, kalian juga harus menambahkan keterangan foto yaitu caption. Caption itu harusnya sesuai teman-teman ya, jangan sampai enggak. Ada beberapa caption yang formal gitu, contohnya caption di berita-berita media online gitu loh. Jadi ada foto, dia di bawahnya itu adalah laman beritanya atau tulisan beritanya. Itu juga bisa disebut caption. Tapi kalau misalkan kita ini untuk meningkatkan potensi wisata, kita bisa menggunakan caption yang semi formal atau bahkan tidak formal sama sekali, tapi yang harus sesuai sama konteks fotonya. Misalkan kita foto tembok-tembok di Kampung Bekelir itu kan banyak banget ukiran-ukiran yang bagus gitu. Tapi caption kalian malah gini, misalkan kayak aku suka bermain di tempat ini. Nah, itu kan nggak menjelaskan apapun, ini tempat apa, ini di mana gitu loh. Kalau misalkan kalian mau menjelaskan foto itu ada di mana, ya kalian menulisnya dengan keterangan-keterangan jelas. Terus juga jangan sampai kalian lupa tuh di Instagram satu lagi ada fitur yang menambahkan lokasi. Itu juga harus kalian tambahkan supaya orang-orang tuh tahu di mana lokasi itu berada. Selain caption, itu juga bisa sebagai penerang agar orang itu tahu lokasi itu ada di mana. Nah, caption ini jangan sampai ditinggal ya teman-teman. Soalnya masih banyak banget orang-orang saat ini yang mengunggah foto itu ya no caption aja gitu. Bahkan foto apa tapi captionnya no caption gitu kan, ada juga yang kayak gitu. Itu aneh banget sih menurutku. Karena ya gimana fotonya mau bercerita kalau keterangan fotonya no caption gitu loh. Nah, tapi juga jangan di luar konteks foto lah, intinya kayak gitu ya. Terus juga yang keempat, ini jangan ragu untuk gunakan hashtag untuk mendukung foto kalian. Fungsi hashtag ini penting banget teman-teman, ini benar-benar penting, tapi yang lagi-lagi jarang dinotis sama orang. Nah, fungsi hashtag itu orang menilainya alay lah, orang menilainya apa sih, berlebihan gitu. Tapi menurutku ini adalah cara paling baik, cara paling bagus untuk meningkatkan sesuatu gitu, untuk menjual sesuatu. Karena di situ hashtag tuh orang-orang gampang cari teman-teman. Sekarang di laman pencarian tadi kita bisa cari hashtag misalkan Kampung Bekelir atau hashtag Tangerang. Nah di situ orang yang menggunakan hashtag Tangerang fotonya akan kelihatan di situ. Jadi secara nggak langsung atau secara langsung dia bisa tahu nih apa yang lagi ada di situ, apa yang lagi rame di situ lewat hashtag. Nah jadi sekali lagi jangan sampai ditinggalin nih hashtag. Sayang banget kalau misalkan emang kalian nggak pakai hashtag, ya cuma pengikut kalian doang yang tahu foto kalian gitu. Tapi kalau misalnya emang kalian sertakan hashtag, bisa jadi orang luar itu tahu tentang foto-foto kalian itu loh, tentang konten kalian. Jadi jangan sampai ditinggalin ya hashtag. Ini penting banget. Menurutku ini adalah jantung penyebaran foto sih. Jadi kalian harus menggunakan ini dengan baik supaya masyarakat luar lagi-lagi bisa tahu gitu. Nah, terus yang ini juga jarang banget dilakuin sama orang-orang, karena orang-orang itu menganggap remeh soal waktu. Banyak banget yang kayak gitu. Tentukan waktu yang tepat untuk mengunggah foto. Ini penting banget teman-teman. Kalau misalkan kalian mau foto, kalian mau upload foto maksudnya, itu kalau bisa hindari waktu dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Karena di situ orang lagi sibuk-sibuknya beraktivitas, orang lagi ramainya beraktivitas, orang lagi nggak sempat buat megang handphone, nggak sempat buka Instagram, nggak sempat buka media sosial. Jadinya foto yang kalian unggah itu nggak akan sampai ke mereka gitu loh. Efektifnya itu di sore hari sekitar jam 5 atau jam 7 malam, karena di situ waktunya orang selesai beraktivitas. Di situ juga orang mulai santai-santai buat ngelihat berita-berita atau ngelihat segala sesuatu gitu yang mungkin rekomendasi tempat liburan mereka atau hiburan mereka tuh gimana. Nah, makanya sebisa mungkin kalian upload foto itu jam 5 atau enggak jam 7 malam.
Masalah harinya itu sebenarnya terserah kalian, tapi menurutku pribadi kalau bisa jangan di hari Minggu, karena hari Minggu itu waktunya orang bukan mencari-cari sesuatu gitu. Orang waktu Minggu tuh waktunya untuk bersenang-senang, untuk menjalankan aktivitas yang lain di luar aktivitas dia sehari-harinya gitu loh. Karena kan besoknya dia harus beraktivitas lagi. Jadi dia jarang juga buat buka Instagram atau buka sosial media. Dia lebih kayak main sama teman-teman atau gimana. Nah, menurutku waktu yang efektif tuh di hari Kamis karena besokannya menjelang weekend gitu. Jadi di mana weekend kan kepadatan aktivitasnya menurun. Nah, makanya itu bisa jadi patokan supaya orang itu bisa lihat sosial medianya dia, yaitu buka Instagramnya mereka. Nah, yang terakhir nih, unggah foto secara berkala. Nah, yang dimaksud berkala ini apa sih? Berkala itu adalah berkelanjutan. Maksudnya berkelanjutan kita harus upload terus setiap jam. Enggak juga gitu. Idealnya kita upload itu 2 hari sekali atau enggak 3 hari sekali. Itu udah paling ideal. Jangan sampai juga kita upload satu hari itu 3 konten gitu. Jangan sampai kita upload satu hari 4 atau 5. Kalau misalnya kita emang laman repost atau laman berita sih nggak masalah ya teman-teman. Tapi kalau untuk Instagram pribadi, kalau bisa sih jangan. Karena orang akan lama-lama jenuh juga akan melihat hal itu terus-terusan gitu. Nah, makanya idealnya tuh 2 hari sekali atau enggak 3 hari sekali gitu. Supaya orang-orang tuh kayak menganggap kalian aktif di Instagram, tapi juga tidak berlebihan menggunakan sosial media Instagram kalian. Kayak gitu teman-teman. Jadi ingat banget waktu diperhatikan dan juga keaktifan kalian juga dinilai di Instagram ini. Oke? Nah, buat teman-teman semua nih, aku punya challenge buat kalian, yaitu kalian harus mengunggah foto kalian tentang kegiatan yang lagi kita bahas kali ini, yaitu ramein kampung. Jadi kalian tuh harus unggah foto kalau kalian lagi bersih-bersih atau kalian lagi latihan tari Lenggang Cisadane, kalian bisa unggah foto kalian itu ke Instagram kalian, terus di tag ke Instagram Kampung Bekelir. Terus juga jangan lupa kasih hashtag Kampung Bekelir, ramein kampung sama tunjukin kampung. Karena nanti yang postingannya paling bagus ada hadiah menarik menanti kalian pokoknya. Dijamin gak akan nyesel hadiahnya. Terus juga nih, aku punya contoh foto, ini contoh Instagram aku, bikin kayak gitu. Nggak maksudnya nggak bikin kayak gitu persis. Aku punya contoh foto pas aku lagi ngelaksanain KPN kemarin tuh yang tanggal 24 November 2019 kemarin di Kampung Bekelir juga. Itu di situ aku tulisnya bicara buruk membawa musibah, bicara baik membawa berkah. Karena di situ aku lagi ngomong, aku lagi jadi pembicara, jadi aku harus menyampaikan perkataan yang baik gitu atau ucapan-ucapan yang baik. Jangan sampai malah nanti apa yang aku sampaikan malah membawa hal yang buruk atau dampak buruk untuk masyarakat. Makanya aku tulis kayak gitu. Terus juga itu kan di bawahnya lagi ada hashtag tuh kuliah peduli negeri, Kampung Bekelir, ramein kampung, tunjukin kampung. Itu fungsinya untuk apa? Untuk memperjelas foto itu tuh diambil untuk apa? Foto itu diambil untuk kegiatan apa? Terus menggambarkan situasi yang kayak gimana? Terus juga agar nanti orang bisa mengetahui kalau orang klik Kampung Bekelir atau kuliah peduli negeri atau ramein kampung, yang keluar tuh foto aku yang itu. Jadi orang-orang tuh bisa tahu kayak gitu ya teman-teman. Jangan lupa upload foto kalian, sertain hashtag, sertain caption yang menarik. Jangan lupa di tag ke IG Kampung Bekelir @kampungbekelir. Ada hadiah menarik pokoknya. Aku tunggu. Jangan sampai enggak. Kalian harus aktif di sini. Kalian harus punya jiwa kompetisi untuk memenangkan sebuah hadiah menarik, intinya kayak gitu dari aku dan teman-teman aku. Oke, jangan sampai ketinggalan ya. Jadi mungkin itu aja dari aku. Mohon maaf kalau misalkan videonya terlalu lama atau enggak. Semoga videonya bisa bermanfaat buat kita ke depannya, berkelanjutan, supaya kita bisa mengambil sisi-sisi positif yang ada dalam video ini maupun video teman-teman aku. Jangan lupa ya, jangan lupa juga ditonton itu 2 video temen aku, Rehan dan Rifki. Dia sebelumnya udah upload foto juga, upload video juga maksudku. Jadi jangan sampai nggak ditonton, harus ditonton, karena sama-sama kita mengedukasi hal yang baik. Yang baik harus kita ambil, yang buang harus kita hindari. Yang jelek harus kita hindari, astagfirullah. Oke teman-teman, mungkin sampai situ aja. Jangan lupa itu tadi upload fotomu sekreatif mungkin, untuk meningkatkan potensi wisata Kampung Bekelir juga intinya. Oke? Mungkin itu aja dari aku. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh ya teman-teman, saya juga mau menyampaikan nih mengenai online clothing milik mitra kami yaitu Membumi. Bisa dicek Instagramnya di @membumi.ltd. Nah ini tuh baju-bajunya ataupun tas yang dijual oleh Membumi ini mengedepankan kampanye isu lingkungan ya kan. Nah bisa dilihat nih di highlightnya juga, di katalog-katalognya. Lalu bisa dilihat di ada size chartnya juga, bisa mengetahui gitu kan ukuran-ukurannya. Lalu juga ini juga sudah tersedia di Tokopedia, bisa dilihat juga nanti websitenya. Dan juga ada kontak yang tertera. Nah di sini juga bisa nih untuk memesan masker dengan bertuliskan kamu Beklir, yang dimana nanti akan disablon oleh Membumi itu sendiri. Nah juga baju kayak seperti ini juga bisa nih dipesan di sana gitu. Tinggal chat aja adminnya yang tertera di dalam profil Instagramnya. Nah teman-teman, salah satu mitra kami selanjutnya yaitu CV Latansa Agung. Teman-teman bisa lihat Instagramnya di bawah ini @latansagung_digital printing. Nah di Latansa Agung ini juga terima cetak banner, roll up banner dan lain-lainnya juga, dan juga bisa membuat oleh-oleh kamu Beklir dan bisa bekerja sama dengan CV Latansa Agung ini ya kan. Nah ini bisa dilihat nih apa aja yang telah dibuat ataupun program-program dari CV Latansa Agung ini itu tersendiri. Nah jadi nggak usah berpikir lebih panjang lagi. Kalau mau nyetak-cetak banner dan lain sebagainya, bisa hubungi langsung ke Latansa Agung Digital Printing. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.